Halo semuanya dan selamat datang di Ulul Channel. Hari ini kita akan belajar tentang 7 cara sederhana untuk merasa lebih bahagia setiap hari. Mari kita mulai. Yang pertama, tarik napas Anda. Sedikit hal yang lebih mengagumkan daripada matahari terbit, sinar emas yang menembus lapisan awan yang diterangi, warna-warna yang memperindah horizon yang tak berujung dalam beberapa menit singkat seluruh dunia memeluk cahaya dan kehidupan. Menikmati pemandangan yang menakjubkan ini bisa mengubah hari Anda. Tidak hanya keindahan alam akan membuat Anda terinspirasi, tetapi Anda juga akan merasa lebih bersyukur atas anugerah yang ditawarkan kehidupan. Menyaksikan matahari terbit membuka mata Anda terhadap kompleksitas dunia alam yang begitu mendongakkan dan merendahkan hati. Yang lebih penting, matahari terbit memberi Anda harapan. Setiap matahari terbit menawarkan halaman kosong, awal yang segar, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang baru. Kebebasan ini akan mengurangi stres dan membanjiri otak Anda dengan hormon yang menyenangkan, keduanya meningkatkan suasana hati Anda. Paparan sinar matahari secara harian juga dapat memberikan manfaat besar untuk kesehatan mental Anda. Satu penelitian khusus meneliti risiko kesehatan mental dari tinggal di negara dengan sinar matahari yang kurang. Peneliti menemukan bahwa kurangnya sinar matahari meningkatkan risiko Anda untuk mengembangkan depresi, kecemasan, dan gangguan afektif musiman. Psikolog mulai menggunakan sesuatu yang disebut terapi cahaya sebagai cara aman untuk melawan kecemasan dan gangguan tidur. Cahaya memulai produksi hormon dan mereset jam biologis Anda. Beberapa psikolog bahkan merekomendasikan paparan sinar sebagai pengganti antidepresan. Dan manfaatnya tidak berhenti di situ. Sinar matahari sangat penting untuk kesehatan fisik Anda. Ini menyediakan Anda dengan vitamin D yang mempromosikan kesehatan sel dan tulang. Persediaan vitamin D tubuh kita bekerja seperti baterai. Setelah Anda terisi penuh, tubuh Anda akan menyimpan sisanya sehingga Anda dapat kembali menggunakannya kapan saja. Tetapi jika Anda tidak pernah mengisi baterai Anda, tubuh Anda tidak akan memiliki cukup daya. Jadi, seberapa banyak vitamin D yang Anda perlukan untuk terisi penuh? Sebenarnya tidak sebanyak yang Anda kira. Dengan menonton matahari terbit setiap pagi, Anda dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan harian Anda. Itu berarti tulang yang lebih kuat, pertumbuhan sel yang lebih banyak, dan risiko lebih rendah terkena penyakit seperti osteoporosis. Dan yang harus Anda lakukan hanya duduk dan menikmati pemandangan. Yang kedua, bersihkan lingkungan Anda. Selama bertahun-tahun, Anda mungkin telah mengumpulkan segala macam barang acak. Poster yang tidak Anda ingat mengapa Anda membelinya, baju yang Anda simpan karena itu hadiah meskipun tidak cocok. Tidak ada yang benar-benar salah dengan menyimpan beberapa barang yang tidak berguna, tetapi mereka bertambah dengan cepat. Kebanyakan orang tidak menyadari seberapa banyak barang yang tidak berguna mereka miliki di ruangan dan kantor mereka. Anda mengumpulkan barang-barang ini selama periode waktu yang panjang sehingga Anda tidak menyadari ada yang salah sampai mempengaruhi keadaan mental Anda. Kami menyimpan barang-barang ini karena mereka memiliki arti bagi kita. Poster itu mengingatkan Anda pada konvensi yang Anda kunjungi dengan teman-teman Anda, baju itu membuat Anda memikirkan dengan keluarga Anda. Anda tidak ingin membuang mereka karena terasa seperti Anda membuang kenangan, tetapi kelebihan barang adalah salah satu penyebab stres mental dan emosional yang paling umum. Studi dari UCLA menemukan bahwa keluarga jauh lebih stres ketika diminta untuk menyortir barang-barang mereka. Ini meningkatkan produksi hormon stres mereka dan menimbulkan kecemasan. Jadi, lakukanlah diri Anda sebuah kebaikan dengan membersihkan lingkungan Anda. Tanpa kekacauan, semua yang ada di ruang Anda akan menjadi sesuatu yang Anda gunakan secara teratur. Anda akan terkejut betapa besar perubahan yang sederhana itu bisa membuat. Tidak hanya Anda akan lebih produktif dan fokus, tetapi Anda juga akan merasa lebih baik tentang tempat tinggal dan tempat kerja Anda. Yang ketiga, larang media sosial. Anda mungkin pernah mendengar tentang manfaat berhenti menggunakan media sosial untuk lebih produktif. Anda tahu itu adalah pemborosan waktu yang terkenal. Tetapi media sosial juga dapat memengaruhi mood Anda, apakah Anda sadar atau tidak.
Ini membuat Anda membuat perbandingan sosial. Perbandingan sosial adalah ketika Anda menilai nilai Anda sendiri berdasarkan kehidupan atau prestasi seseorang. Apakah Anda memiliki sebanyak uang mereka? Apakah rumah Anda sebesar milik mereka? Bahkan jika Anda tidak langsung memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka terus-menerus memengaruhi harga diri Anda. Semakin banyak perbandingan yang Anda buat, semakin sulit untuk memahami nilai diri Anda sendiri. Mungkin tampak tidak berbahaya untuk menelusuri halaman seseorang atau menonton cerita mereka, tetapi setiap kali Anda secara bawah sadar membandingkan kehidupan Anda dengan mereka, ini berdampak buruk pada motivasi Anda. Ini terutama merugikan di pagi hari. Anda mungkin bangun dan langsung memeriksa ponsel Anda. Mungkin Anda melihat apa yang dilakukan teman Anda semalam atau memeriksa apa yang dilakukan selebriti favorit Anda sekarang. Pada permukaan, ini adalah cara mudah untuk perlahan-lahan bangun. Tetapi Anda seharusnya tidak pernah memulai hari Anda berharap Anda menjadi orang lain, bahkan secara tidak sadar. Anda pasti akan merasa kurang termotivasi karena Anda tergoda oleh gaya hidup yang bukan milik Anda. Bagi orang yang berjuang dengan rasa tidak aman, media sosial dapat menggali lubang yang lebih dalam. Persepsi Anda tentang apa itu kebahagiaan dan kesuksesan menjadi lebih terdistorsi. Jika Anda ingin merasa lebih bahagia setiap hari, kurangi penggunaan media sosial atau beristirahatlah sepenuhnya dari itu. Jika Anda biasa memeriksanya sepanjang waktu, maka mungkin akan sulit pada awalnya. Anda mungkin merasa gelisah dan tidak tenang, tetapi sangat penting bahwa Anda tidak pernah menggunakan media sosial sebagai kruk. Sebaliknya, gunakan waktu itu untuk menciptakan dan merangkul gaya hidup yang bisa Anda banggakan. Yang keempat, antisipasi untuk memotivasi. Terkadang kebahagiaan tidak memiliki hubungan dengan apa yang Anda lakukan, tetapi mungkin berasal dari apa yang telah Anda rencanakan. Antisipasi adalah pendorong suasana hati yang kuat karena memberi aktivitas harian Anda makna tambahan. Bayangkan Anda baru saja membuat rencana untuk pergi berkemah dengan beberapa teman. Perjalanan itu belum ada dalam beberapa minggu, namun Anda mulai merasa excited jauh sebelumnya. Mungkin bahkan lebih mudah untuk bekerja dan tidur setiap hari karena Anda sedang membangun menuju suatu jenis hadiah. Sangat umum bagi orang untuk merasa sedih karena tidak jelas. Jika hidup Anda kekurangan struktur, Anda mungkin merasa kosong. Kebebasan total, meskipun bagus dalam teori, bisa membuat Anda bingung dan tanpa tujuan. Struktur dan batasan memberi Anda alasan yang jelas untuk terus maju. Itulah mengapa hal sekecil membuat rencana dengan seorang teman dapat memotivasi Anda dan meningkatkan suasana hati Anda. Yang kelima, ukuran bukanlah segalanya. Bagaimana jika saya mengatakan Anda bisa merasa lebih bahagia dan menyelesaikan pekerjaan sekaligus? Katakanlah Anda memiliki 8 hal berbeda di daftar tugas Anda untuk hari ini. 2 di antaranya adalah proyek besar yang menakutkan atau memakan waktu, tetapi cukup mudah, dan 4 terakhir adalah pekerjaan sederhana 5 menit seperti membersihkan kamar Anda atau mengeluarkan sampah. Mana yang harus Anda lakukan terlebih dahulu? Kebanyakan orang akan memberitahu Anda untuk memulai dengan 2 item besar tersebut. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan daya pikir, jadi mengapa tidak menyelesaikan mereka secepat mungkin di pagi hari? Di dunia ideal, ini adalah cara yang tepat. Ini adalah penggunaan waktu yang paling produktif dan menyelesaikan hal-hal sulit lebih awal di pagi hari. Namun, dalam kenyataannya, tidak selalu berjalan dengan lancar. Anda mungkin kesulitan memotivasi diri atau mungkin Anda tidak bisa berhenti merasa pesimis. Apapun yang terjadi, Anda merasa sedih dan tidak termotivasi. Jadi, apa yang harus Anda lakukan untuk mengangkat semangat Anda untuk meningkatkan suasana hati Anda dan meningkatkan kepercayaan diri Anda? Mulailah dengan item terkecil di daftar Anda, pekerjaan 5 menit tersebut. Sekarang saya akui bahwa ini bukanlah strategi yang paling efisien, tetapi tujuan di sini bukanlah untuk memaksimalkan produktivitas, melainkan untuk memperbaiki keadaan pikiran Anda. Pekerjaan kecil ini memberi Anda perasaan pencapaian yang sangat dibutuhkan. Pada dasarnya,
Anda benar-benar mencapai sesuatu meskipun itu cukup kecil. Ini adalah strategi yang sangat baik terutama bagi para penunda kronis. Lebih sering daripada tidak, penundaan tidak benar-benar masalah motivasi, tetapi dipicu oleh kekurangan suasana hati dan harga diri. Misalnya, Anda mungkin tidak dapat memotivasi diri karena terlalu takut untuk mencoba. Tetapi Anda tidak bisa berharap tiba-tiba bisa melompat dari 0 ke 100. Pekerjaan kecil membangun kepercayaan diri Anda sedikit demi sedikit, bertindak sebagai batu loncatan menuju tantangan yang lebih besar. Yang keenam, perluas pikiran Anda. Hobi yang belum ditemukan memberikan banyak orang semangat baru dalam hidup mereka. Mereka mungkin telah menghabiskan seluruh hidup mereka dalam satu bidang hanya untuk menemukan gairah sejati mereka di tempat lain. Bahkan jika Anda tidak mengubah gairah itu menjadi karir, bidang minat baru bisa sangat memuaskan. Hanya dengan mendorong diri Anda untuk menjelajahi wilayah yang belum terjamah meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri Anda. Anda akan menemukan diri Anda semakin sedikit berjuang untuk menghadapi tantangan karena Anda percaya pada kemampuan Anda untuk berhasil. Keyakinan diri itu tidak hanya membuat Anda pekerja yang lebih baik, tetapi juga membuat Anda menjadi pribadi yang lebih bahagia. Berulang kali, para peneliti telah menunjukkan korelasi antara keyakinan diri dan kepuasan umum. Apapun yang Anda minati, belajar adalah cara pasti untuk mencerahkan kehidupan sehari-hari Anda. Yang ketujuh, pelajari diri Anda. Anda mungkin kesulitan menemukan kebahagiaan karena Anda tidak mengenal kekuatan Anda sendiri. Banyak orang begitu terikat pada harapan sosial sehingga mereka tidak melihat diri mereka sebagai individu. Mereka tidak menyadari apa yang membuat mereka unik. Anda harus menyisihkan waktu setiap hari untuk merenungkan siapa diri Anda. Cobalah untuk memahami diri Anda sebagai individu, menggali dan menganalisis emosi Anda sendiri. Tanyakan pada diri sendiri hal-hal seperti apa nilai-nilai saya dan dari mana asalnya? Mengapa saya menyukai hal-hal yang saya sukai? Anda mungkin menemukan bahwa sulit untuk menemukan jawaban-jawaban spesifik untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kebenarannya adalah sebagian besar orang tidak pernah berhenti untuk merenungkan siapa diri mereka. Tetapi jawaban-jawaban itu hanya awalnya. Anda masih harus menerima dan bahagia dengan pilihan Anda. Setelah Anda memahami mengapa Anda melakukan hal-hal, Anda dapat belajar untuk menerima dan bahagia dengan individualitas Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.